selaku dosen pengampu mata kuliah komunikasi terapeutik. Yang kami hormati Bapak Kiai Haji Mas Komar Sekeluarga selaku pimpinan Ponpes At-Taqwa yang telah mengizinkan kami untuk melakukan penyuluhan di Ponpes At-Taqwa ini. Yang kami hormati Rekan Pina Aristianti dan Rekan Oksita Reza selaku penyampai materi pada penyuluhan pagi hari ini. Yang kami hormati rekan-rekan sekalian yang mendukung berlangsungnya acara penyuluhan pada pagi hari ini. Dan tak lupa teman-teman sekalian yang kami hormati yang sudah berkenan hadir pada acara penyuluhan pada pagi hari ini. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu senantiasa melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga pada kesempatan yang bahagia ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat rezeki sehingga kita masih dipertemukan di tempat yang insya Allah berkah ini. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Karena berkat beliaulah kita dapat menikmati kehidupan yang penuh dengan kemuliaan ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sebelum acara penyuluhan hari ini dibuka, maka perkenalkan saya Nur Asina sebagai pembawa acara untuk membacakan susunan-susunan acara kali ini. Acara pertama yakni pembukaan, acara kedua penyampaian materi penyuluhan dan tanya jawab dengan misteri istirahat. Yang ketiga penutup. Memasuki acara yang pertama yakni pembukaan. Marilah kita buka acara penyuluhan pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua yaitu penyampaian materi penyuluhan serta tanya jawab. Baik, selanjutnya acara akan diambil alih oleh rekan saya Risa Aprilia selaku moderator penyuluhan pada pagi hari ini. Kepada Kak Risa Aprilia saya persilahkan. Terima kasih Kak Nadia sudah memberikan waktu dan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Teman-teman, kabarnya bagaimana? Alhamdulillah baik. Ya baik ya, alhamdulillah. Perkenalkan saya Risa Aprilia yang akan memandu penyuluhan pada kesempatan pagi hari ini. Di sesi penyuluhan kali ini tentang kesehatan reproduksi pada remaja. Berbicara tentang kesehatan reproduksi pada remaja adalah suatu kondisi sehat yang menyangkut sistem fungsi dan proses reproduksi yang dimiliki oleh remaja. Nah, pertanyaannya adalah kenapa remaja perlu tahu tentang kesehatan reproduksi dan bagaimana cara memelihara kesehatan reproduksi. Nah, pada kesempatan kali ini semua itu akan dibahas oleh narasumber kita yang hadir pada pagi hari ini. Adalah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kudus yang pastinya sudah mempelajari tentang reproduksi pada remaja. Langsung saja kita sambut kepada Kak Vina untuk memaparkan materinya. Dan berikan tepuk tangan yang meriah kepada Kak Vina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Risa yang sudah memberikan waktu kepada saya untuk menjelaskan mengenai kesehatan reproduksi pada remaja. Terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Mas Komar selaku pimpinan Pondok Pesantren At-Taqwa ini yang telah mengizinkan kami melakukan penyuluhan di Pondok Pesantren ini. Terima kasih juga kepada rekan-rekan sekalian yang telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti penyuluhan pada pagi ini. Di sini saya akan menyampaikan mengenai kesehatan reproduksi pada remaja. Apa itu kesehatan reproduksi? Kesehatan reproduksi adalah kesehatan secara fisik, mental, maupun kesejahteraan sosial secara utuh pada semua hal yang berhubungan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi, dan bukan hanya kondisi yang bebas dari penyakit dan kecacatan. Kenapa remaja harus mengetahui kesehatan reproduksi? Karena pada masa remaja terjadi peningkatan perubahan fisik maupun biologis sehingga sangat penting untuk mengetahui sistem reproduksi beserta programnya. Ketika remaja mengetahui bagaimana cara untuk bersikap dan berperilaku sebaik mungkin, maka remaja tersebut akan memiliki keturunan yang baik, sehat, dan memiliki kehidupan yang berkualitas. Lalu bagaimana cara untuk melakukan pemelihara kesehatan reproduksi?
sehingga kuman, bakteri, dan jamur mudah untuk berkembang biak. Hal penting dalam menjaga kesehatan reproduksi pada pria, satu, mencukur rambut kemaluan secara berkala agar tetap pendek dan tidak mudah banyak ditumbuhi bakteri. Yang kedua, menggunakan air bersih untuk membilas setelah membuang air. Jika berada di toilet umum, sebaiknya menggunakan air yang mengalir karena kemungkinan air yang dalam penampungan tersebut sudah menjangkit bakteri dan jamur. Yang ketiga, penting untuk melakukan sunat karena bisa mencegah penumpukan kotoran pada lapisan luar penis. Selanjutnya ada hal yang penting dalam menjaga kesehatan reproduksi pada wanita. Yang pertama, menjaga kebersihan janin rahim. Menjaga kebersihan janin rahim pada saat haid itu bagian dalam rahim terlepas sehingga mudah terkena infeksi. Oleh karena itu kita harus menjaga kebersihannya dengan cara menggunakan pembalut yang bersih, ganti secara teratur, dan pembalut ketika penuh. Yang kedua, hindari penggunaan vanilina karena bisa menyebabkan iritasi. Dan yang ketiga, yang terakhir, hindari penggunaan cairan khusus pembersih organ intim karena bisa membantu keseimbangan pH dalam vagina. Setiap manusia mengalami masa pubertas. Apa itu masa pubertas? Pubertas adalah suatu tahap perkembangan di mana seorang individu belum dewasa akan mendapat ciri-ciri fisik dan sifat yang memungkinkan untuk mampu berreproduksi. Ciri-ciri pubertas laki-laki: mimpi basah. Mimpi basah adalah peristiwa alami keluarnya cairan dari organ reproduksinya, berarti remaja tersebut secara biologis organ reproduksinya telah matang. Ciri-ciri lainnya adalah bidang dada menjadi bidang berotot, terus tumbuh jantung dan kulit, tumbuh bulu halus di sekitar alat kelamin. Sedangkan ciri-ciri pubertas pada wanita adalah payudara besar, menstruasi, tumbuh bulu halus di sekitar alat kelamin dan ketiak, pinggul membesar. Sekian materi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada Kak Datang. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Vina untuk pemaparan-materinya. Tepuk tangan untuk Kak Vina yang sudah memaparkan materi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang ingin bertanya bisa disimpan dulu pertanyaannya untuk nanti yang sisi tadi jawab setelah materi kedua. Dan langsung saja kita ke materi kedua yaitu Pak Makti. Silakan Pak Makti untuk membuatkan materinya. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk materi kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mafika Reza Abraini. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Kak Vina. Saya akan membahas sedikit tentang akibat pergaulan bebas. Hal-hal yang dapat ditimbulkan oleh pergaulan bebas yaitu yang pertama kenakalan remaja, yang kedua gangguan kesehatan, yang ketiga seks bebas, yang keempat pendidikan terhambat, yang kelima rendahnya hubungan dengan keluarga. Nah, selain itu, pergaulan bebas juga dapat menimbulkan berbagai penyakit. Salah satu penyakit yang berbahaya yang ditimbulkan oleh pergaulan bebas adalah hubungan imunodeficiensi virus atau yang biasa disebut dengan HIV. Kita akan membahas sedikit tentang HIV. HIV bisa menular salah satunya dengan hubungan seksual yang tidak sehat. Melakukan hubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan dan tidak menggunakan pengaman akan meningkatkan resiko terjadinya virus HIV ini. HIV akan menyerang seseorang dan merusak sistem kekebalan tubuh dengan cara menginfeksi sel darah putih yang berguna untuk mencegah infeksi atau melawan infeksi. Semakin banyak sel yang akan terinfeksi virus HIV ini, maka akan semakin lemah sistem kekebalan tubuh seseorang dan akan menjadi rentan terserang penyakit. Infeksi virus HIV
memicu hal yang fatal, yaitu menyebabkan kondisi AIDS atau acquired immune deficiency syndrome. Jadi AIDS ini jika sudah memasuki tahap ini, maka kondisi tubuh atau sistem kekebalan dalam melawan infeksi akan tidak sepenuhnya. Nah, beberapa cara penularan virus HIV diantaranya yang pertama, melakukan hubungan seksual dengan orang yang terjangkit HIV. Yang kedua, berbagi jarum suntik dengan orang yang terjangkit HIV. Yang ketiga, ibu hamil yang positif HIV kepada bayinya. Yang keempat, melalui transfusi darah. Yang kelima, ibu yang menyusui kepada bayinya. HIV tidak dapat menular melalui keringat maupun darah. Hingga saat ini belum ada obat yang mencegah atau menghindari HIV maupun AIDS. Untuk itu, kita dapat melakukan pencegahan untuk mencegah penularannya. Hal yang dapat kita lakukan adalah yang pertama, melakukan hubungan seksual yang aman, yaitu melakukan hubungan seksual setelah menikah dan tidak diganti-ganti pasangan. Yang kedua, tidak pernah berbagi jarum suntik kepada siapapun. Yang ketiga, kita dapat mencegah melalui jika melakukan transfusi darah harus mengecek uji HIV/AIDS. Sekian materi yang saya sampaikan. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, tepuk tangan untuk Kanopi yang sudah memaparkan materinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang kami hormati, sekarang saatnya kita memasuki sesi tanya jawab dan dilanjutkan dengan sesi lanjut. Saya berikan kesempatan 3 orang yang ingin bertanya. Silakan yang ingin bertanya bisa acungkan tangan dan memperkenalkan diri. Baik, dari teman-teman ada yang mau ditanyakan? Saya Ya, silakan. perkenalkan, nama saya Ina Sari. Saya bertanya, apakah keputihan merupakan kondisi natal? Lalu bagaimana cara mengatasi jika keputihan tersebut berlebihan? Baik. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Silakan. Saya Kak. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Suliman Musa. Saya mau bertanya tentang tips and trik menuju sehat. Ada kesempatan 1 kali lagi yang ingin ditanyakan? Saya Kak. Perkenalkan, nama saya Maizan. Kalau obat untuk pasien HIV belum ada, terus penanganan apa yang dilakukan untuk pasien HIV yang ada di rumah sakit? Lalu bagaimana dengan pasien yang terkendala dengan biaya yang menderita HIV, tidak bisa ke rumah sakit? Coba berikan contoh hal-hal apapun yang ada di sekitar kita yang dapat membantu dalam pencegahan penyakit itu. Jadi, Baik, pertanyaannya kami simpan terlebih dahulu. Sembari pemateri menyiapkan jawabannya, kami persilakan kepada audiens untuk menikmati hidangannya yang kami telah siapkan. Saya persilakan untuk pemateri 1 dan 2 untuk menempatkan diri. Untuk menjawab pertanyaan dari audiens. tadi kan ada pertanyaan, apakah yang merupakan kondisi normal dan apa pencegahannya? Apakah benar pertanyaannya seperti itu? Ya Kak. Baik, saya izin menjawab ya. Wanita normalnya akan menghasilkan cairan vagina
dan konsistensi pemilihan dapat bervariasi. Pada satu periode dalam satu bulan, mungkin ada sejumlah hasil dari cairan yang sangat tipis dan berair, namun di lain waktu cairan yang banyak dan kental. Semua proses ini dianggap normal. Kemudian yang berbau atau iritasi biasanya dianggap tidak normal, sehingga apabila menemui kejadian seperti itu, segera berkonsultasi kepada dokter. Untuk pencegahan kebersihan yang berlebihan, ada beberapa cara. Yang pertama, menjaga kebersihan vagina. Yang kedua, menggunakan celana dalam yang tidak ketat dan rutin untuk mengganti celana dalam selama 2 kali sehari. Yang terakhir, hindari penggunaan cairan pembersih organ intim karena bisa mempengaruhi keseimbangan pH dalam vagina. Terima kasih atas pertanyaan dari Bapak sekalian. Jadi apakah dari Mbak Intan sudah dimengerti dari pertanyaan tersebut? Ya Kak, sudah tahu. Jadi selanjutnya adalah pertanyaan untuk materi kedua. Kalau obat untuk pasien HIV belum ada, terus penanganan apa yang dilakukan untuk pasien HIV yang ada di rumah sakit? Lalu bagaimana dengan pasien yang terkendala dengan biaya yang menderita HIV tidak bisa ke rumah sakit? Coba berikan contoh daerah apapun yang ada di sekitar kita yang dapat membantu dalam pasien HIV. Ya, memang benar, saat ini tidak ada obat yang dapat mengobati virus ini. Pengobatan yang ada saat ini menurunkan jumlah virus ini dalam darah sampai pada poin virus ini tidak terdeteksi, sehingga dapat mencegah terjadinya AIDS atau infeksi lain. Nah, untuk masalah biaya, pemerintah sudah memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat seperti BPJS dan yang lain mungkin bisa dimanfaatkan. Nah, untuk pencegahan virus HIV ini, yang pertama bisa dilakukan dengan mungkin kalau mau transfusi darah dicek uji coba uji kesehatan HIV/AIDS. Yang kedua, untuk ibu hamil kepada anaknya bisa konsultasi atau rutin mengecekkan kepada dokter. Yang ketiga, tidak melakukan hubungan seksual yang tidak sehat, mungkin dengan berganti pasangan. Sekian penjelasan dari saya. Ada satu lagi dari pertanyaan dari teman-teman, yaitu apakah Tadi kan ada pertanyaan tips and trik remaja sehat. Ada beberapa cara yang bisa untuk membuat tips and trik remaja sehat. Yang pertama, berbekal informasi mengenai kesehatan reproduksi. Yang kedua, tidak tergoda melakukan hubungan seksual sebelum nikah. Jika ada lawan jenis yang meminta atau memaksa melakukan hubungan sebelum nikah seksual seperti itu, kita harus mempunyai diri yang kuat dan harus bisa menolak untuk tidak melakukan perbuatan seperti itu. Yang ketiga, berpemikiran maju untuk hal baru dan dapat mengatur energi remaja menjadi hal yang positif. Yang keempat, membina persahabatan yang sehat dan saling mempercayai. Yang kelima, membentuk pengenalan pribadi menjadi saling pengertian. Terima kasih. Apabila ada yang ditanyakan lagi atau tidak, saya berikan lagi kepada teman-teman. terima kasih kepada narasumber yang